66 petani di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada bulan November 2022 mengekspor 4.500 tanaman hias ke berbagai negara di benua Amerika, Eropa, dan Asia dengan nilai mencapai 5 miliar rupiah dalam satu kali pengiriman. Potensi ekspor tanaman hias dari Indonesia memang masih sangat tinggi, terutama bagi tanaman hias endemik khas Indonesia. Deretan tanaman hias ini ternyata tidak hanya bisa bernilai jual di dalam negeri saja, tapi juga bisa diekspor dengan harga jual mulai dari $100 hingga belasan ribu dolar Amerika Serikat. Tanaman berjenis Tomatophyllum variegata Java Beauty Series ini bagi saya sekilas tampak biasa saja. Namun ternyata harganya pernah mencapai $5.500 Amerika atau sekitar 79 juta rupiah saat diekspor Maret lalu. Bahkan saat itu ada tanaman Monstera Mint variegata yang laku $12.500 per daun. Meski harga sekarang tidak sedramatis Maret lalu, namun hal ini tetap menjadi rekor bagi Ricky Subagja, petani tanaman hias asal Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Petani milenial berusia 32 tahun ini bercerita, ia berhasil menembus pasar tanaman hias di Amerika Serikat, Kanada, Jerman, serta beberapa negara Asia, padahal baru mulai 3 tahun lalu dengan 2 pohon saja. Pertama kali ekspor jumlahnya cuma 2 pieces. 2 pieces waktu itu ke Amerika, terus setelah ada pengiriman ke Amerika dengan sendirinya juga ke Instagram, ada yang direct juga, direct message, dia minta juga ke Hong Kong tuh peningkatannya agak lumayan. Waktu itu sekitar 70 tanaman saya kirim. Ada Melanochrysum, ada Anthurium magnificum, dan lain sebagainya waktu itu. Lumayan lah. Nah, gitu. Sekarang terakhir yang kemarin? Yang terakhir yang kemarin dilepas, diekspor untuk yang saya pribadi sekitar 1.800 pohon. 1.800, jadi dari 2 dalam waktu 3 tahun? Ya, tahun ini sih total kita hampir 15.000 pohonan yang udah diekspor ke Amerika. Peningkatan permintaan tanaman hias inilah yang membuat Ricky berkolaborasi dengan 65 petani tanaman hias lain di Kecamatan Parongpong untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Jenis tanaman hias yang laris di pasar luar pada 2022 adalah tanaman yang memiliki variegata atau corak berwarna berbeda dengan warna asli daun. Selain itu, tanaman hias endemik Indonesia juga banyak diminati, seperti Scindapsus Moonlight variegata yang dijual dengan harga $275, serta Raphidophora foraminifera variegata yang dijual dengan harga $185 Amerika. Bagi Ricky, potensi ekspor tanaman hias Indonesia masih sangat besar. Namun, harus dibarengi dengan dukungan dari pembuat kebijakan serta pihak swasta, terutama dalam membangun teknologi kultur jaringan serta asuransi untuk pengiriman tanaman ke luar negeri. Kita kan budidayanya masih secara konvensional ya, dibanding dengan negara-negara pesaing lain kayak Thailand dan lain sebagainya, mereka sudah menggunakan tissue culture. Mereka lebih memprogram tanaman apa yang akan dikembangkan di tahun ini, yang akan diekspor tahun ini, yang akan blow up tahun ini gitu. Kalau kita kan masih mau tidak mau masih mengikuti mereka juga gitu, bukan kita yang jadi trendsetter, tapi kita tetap mengikuti mereka juga. Karena komitmen kami para eksportir di sini dengan komitmen buyer itu gitu. Ketika tanamannya memang mati, kita siap mengganti kerugian mereka gitu. Karena kalau tanpa seperti itu, selain kita sudah kalah bersaing dari sisi produksi, kalau kita nggak berani jamin gitu ya kalah lah kita, kalah jauh. Menurut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, secara umum nilai ekspor tanaman hias, bunga potong, serta pohon hidup dari Jawa Barat mengalami peningkatan dari 2020, yaitu $7,5 juta Amerika Serikat ke angka $8,8 juta Amerika Serikat pada tahun berikutnya. Sementara pada 2022 hingga bulan Oktober, angka ekspor baru mencapai $5,9 juta Amerika Serikat. Pemerintah berkomitmen untuk membantu meningkatkan ekspor petani tanaman hias melalui beberapa program, terutama mempermudah perizinan. Kita memberikan fasilitasi berupa pelatihan, ya, bintek, budidaya. Kemudian kita juga memfasilitasi terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Biasanya untuk ekspor itu diperlukan sertifikat Good Agriculture Practices, ya, yang dimulai dengan registrasi lahan,
kemudian penerapan SOP, GAP, pencatatan setiap hari. Nah, itu kita fasilitasi juga. Untuk registrasi lahan sendiri, itu memang dari Dinas Provinsi yang melakukan penilaian ke lapangan yang dimulai dari usulan dari Dinas Kabupaten Kota. Jamie menambahkan, selama ini Jawa Barat dikenal sebagai produsen anggrek terbesar di Indonesia. Dan diharapkan tanaman hias dari Jawa Barat bisa menjadi produk unggulan nasional. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.